Assalamualaikum, selamat datang di podcast kami. Senang sekali bisa berbagi informasi dan inspirasi hari ini. Kami siap dengan topik menarik, yuk simak sampai akhir. Episode kali ini kita bakal bahas topik yang menarik banget, yaitu kelebihan sistem ekonomi Islam dibanding sistem ekonomi lainnya. Nah, selama ini kita sering dengar sistem ekonomi kapitalis, sosialis, atau campuran. Tapi, gimana sih sebenarnya sistem ekonomi Islam itu? Dan apa kelebihannya dibanding yang lain? Yuk, kita bahas pelan-pelan. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya bukan cuma mencari keuntungan, tapi juga keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan. Kalau sistem kapitalis fokus pada keuntungan individu, dan sistem sosialis fokus pada penguasaan negara, maka sistem ekonomi Islam fokus pada keseimbangan antara individu, masyarakat, dan Tuhan. Artinya, manusia boleh kaya, tapi tidak boleh menzalimi. Boleh untung, tapi tidak boleh merugikan. Kelebihan utama sistem ekonomi Islam adalah tidak menggunakan riba. Riba itu bunga yang memberatkan dan menindas, yang bikin orang miskin makin miskin dan orang kaya makin kaya. Dalam sistem kapitalis, bunga adalah hal biasa. Tapi dalam Islam, riba dilarang karena tidak adil, tidak berbasis usaha dan hanya menguntungkan satu pihak. Sebagai gantinya, ekonomi Islam pakai sistem bagi hasil mudharabah musyarakah. Jadi untung dan rugi ditanggung bersama. Ini lebih manusiawi dan adil. Dalam sistem ekonomi Islam, ekonomi tidak berdiri sendiri, tapi terikat dengan akhlak dan etika. Misalnya, dilarang menipu, dilarang curang timbangan, dilarang menimbun barang, dilarang monopoli, dilarang jual barang haram. Kalau dalam sistem lain, selama tidak melanggar hukum negara, sering dianggap sah. Tapi dalam Islam, harus juga lolos hukum Allah. Jadi bukan cuma untung secara materi, tapi juga aman secara spiritual. Ekonomi Islam punya mekanisme pemerataan kekayaan yang jelas, yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf. Ini bukan pajak biasa, tapi kewajiban agama. Tujuannya agar harta tidak berputar di orang kaya saja, yang miskin bisa terbantu, kesenjangan bisa dikurangi. Kalau di sistem kapitalis, orang boleh kaya sebebas-bebasnya. Tapi dalam Islam, orang kaya punya tanggung jawab sosial. Sistem ekonomi Islam tidak berbasis spekulasi dan judi, maisir. Tidak pakai transaksi fiktif. Harus ada barang nyata dan usaha nyata. Karena itu, sistem ini lebih stabil, tidak mudah runtuh, tidak bergantung pada bunga, tidak berbasis utang berlebihan. Banyak krisis ekonomi dunia terjadi karena sistem riba, spekulasi, utang berbunga tinggi. Hal-hal ini justru dilarang dalam Islam. Kalau kita bandingkan secara singkat, kapitalisme, bebas, tapi rawan kesenjangan. Sosialisme, merata, tapi mematikan kreativitas. Ekonomi Islam, bebas tapi bermoral. Adil tapi tetap memberi ruang usaha. Dunia dapat, akhirat selamat. Ekonomi Islam tidak menghapus kepemilikan pribadi, tapi juga tidak membiarkan kekayaan dikuasai segelintir orang. Jadi teman-teman, kelebihan sistem ekonomi Islam itu bukan cuma di teorinya, tapi di tujuannya, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan. Bukan cuma berapa untungnya, tapi juga halal atau tidak, adil atau tidak.